Bisa nyala ya, ternyata nyala guys, nyala tuh, ternyata nyala. Dan untuk lednya yang nyala itu warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi setelah sekian lama saya tidak mengupload video di channelnya NNA Studio ini. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya agar supaya WiFi kita ya, router atau modem router WiFi kita itu selalu nyala walaupun listrik padam ya. Saya terinspirasi karena di tempat saya ini sering banget yang namanya mati listrik ya, ataupun mati lampu. Jadi walaupun kita punya WiFi percuma kalau listriknya mati, walaupun dari sananya servernya on, kalau router kita mati tetap kita nggak bisa menggunakan WiFi. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membuat satu buah UPS mini ataupun satu backupan untuk power supply khusus untuk router ya, untuk router ataupun untuk modem WiFi yang dikhususkan ya, ini dengan voltase 12 volt. Saya kumpulkan bahan-bahannya dulu, dan ini saya beli modulnya seperti ini. Untuk bahan-bahan yang lainnya itu barang-barang bekas ya. Dan baterainya saya menggunakan ini baterai bekas laptop, nanti akan saya bongkar ini. Untuk pembongkarannya mungkin tidak akan saya videokan untuk mempersingkat waktu. Kemudian ini untuk jacknya, jack perempuannya untuk nanti masukkan dari jack power supply ataupun dari adaptor. Jadi nanti akan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan ini kabel yang udah ada jack jantannya seperti ini. Ini untuk kemasukan ke modem routernya ya. Dan kemudian ini ada dua buah LED ya, dengan warna yang berbeda, merah sama hijau. Atau teman-teman bisa juga menggunakan satu buah LED yang dua warna ya, yang satu LED itu ada dua warna, yang kakinya tiga, boleh ya. Tapi saya nggak ada, saya gunakan yang ini aja. Untuk mempersingkat waktu akan saya skip videonya. Nanti akan saya bongkar dulu ini isi baterainya. Mudah-mudahan ini bekas laptop yang kalau di laptop sih cuman bertahan beberapa jam ya. Tapi mudah-mudahan ini masih bagus ya, masih bisa digunakan. Kita coba aja. Baik teman-teman, ini baterainya, baterai bekas laptopnya udah saya bongkar semua ya. Dan isinya di dalamnya itu ada 5 baterai seperti ini. Akan saya cek dulu ya satu persatu apakah ini masih ada tegangannya atau aduh sorry atau sudah ngedrop. Nah, singkirin dulu. Kita ke DC 20 volt. Ini gambarannya mana? Saya cek dulu satu per satu. Yang ini minnya dari bawah. Oh, ada, ternyata masih ada. Cukup bagus. Ya, 3,7. Sama, masih bagus. Kayaknya masih bagus semuanya, rata kayaknya. Nah, alhamdulillah ini masih bagus. Ya, alhamdulillah. Ini yang 5 ini nanti akan saya gabungkan ya di paralel. Untuk sementara saya
ikat dulu aja pakai isolasi ya. Untuk ini hanya untuk uji coba dulu ya, nanti kalau udah berhasil akan saya beresi pembuatannya, akan dibikin lebih rapi lagi. Sebenarnya sih ada banyak ya untuk bekas-bekas baterai kayak gini, cuman udah pada jelek. Jadi yang ini aja yang saya pakai, yang 5 ini aja. Saya ikat dulu pakai lakban. Nah, ikat aja seperti ini untuk uji coba dulu ya. Oke, aduh malah copot. Ya, untuk paralel, jadi sambungan paralel itu plus ke plus semua, untuk min semua min. Nah, nanti kita gabungin. Nah, sebentar ini simpan dulu. Oke, yang pertama akan saya solder nanti LED dulu ya. LED ini akan apa namanya? LED ini untuk hanya sebagai indikator saja bahwa nanti jalur yang mana yang sedang dipakai. Artinya nanti ada yang output langsung, misalkan power supply-nya lagi nancap nih, nggak mati lampu, berarti indikator LED yang mana yang nyala gitu. Nah, nanti kalau pas mati lampu ataupun power supply-nya dicabut misalkan, ini akan berpindah secara otomatis ke baterai ya, ke baterai. Nanti LED mana yang akan nyala gitu ya. Saya akan solder dulu ini LED-nya. Yang pertama saya solder LED dulu. Nah, ini sudah saya solder ya untuk LED-nya. Kemudian langkah selanjutnya akan saya solder dulu ini ya, untuk menggabungkan ini. Oke, nah untuk penyolderan ini biasanya susah banget ya. Untuk penyolderan kutub seperti ini susah banget untuk timah nempelnya. Jadi saya menggunakan cairan pasta ini, mudah-mudahan bisa ya, bisa nempel. Tuh. Waduh. Kita kasih cairan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa nih. Aduh, susah nih. Susah nempelnya guys, tuh kan susah. Tapi kita coba crop dulu ya, nanti kalau nggak bisa nempel. Ini harus ganti mata solder kayaknya nih, kecilan. Susah nempelnya. Oh. Videonya akan saya skip juga nih, karena lama ini ya. Nah teman-teman, ini udah saya gabungkan ya, untuk plus dan plus semua udah paralel, min ke min. Ini seharusnya pakai solder yang wattnya agak besar ya, supaya panasnya maksimal. Kebetulan solder saya rusak, cuman ada satu soldernya yang kecil, jadi panasnya kurang maksimal, ini susah nempel ya. Tapi ini udah cukup lah, udah cukup nempel. Udah sekalian saya kasih kabel juga, untuk plus kabel merah, untuk min menggunakan kabel hitam seperti ini. Baik teman-teman, kita lanjut aja untuk penyolderan selanjutnya. Saya akan kasih kabel dulu ke sini. Nah ini untuk minnya yang sebelah sini, ini untuk plus yang ini ya. Nanti kita akan sambungkan ke untuk input, nanti kita akan dari power supply ke sini ya. Jadi kita sambung ke sini inputnya. Untuk output kita langsung ke kabel yang ada jacknya seperti ini. Yuk kita solder lagi. Nah ini teman-teman, udah saya solder. Ini untuk inputnya. Nanti untuk dari power supply ataupun dari adaptor kita colokin ke sini, berarti masuk ke input. Dan ini untuk outputnya, jack yang akan menuju ke, yang akan kita tancapkan ke modem router. Nah
Langkah terakhir kita solder bagian baterainya. Ini penyolderan terakhir ya. Oh ya, ini untuk baterainya, ini baterai yang seperti tadi ya, 3,7 volt ataupun bisa lebih, kadang 4 volt. Dan nanti menurut si penjualnya sih, katanya sih yang 3,7 volt nanti akan bisa outputnya bisa jadi 12 volt seperti itu. Kita buktikan aja apakah itu benar. Tangan saya kena lem. Kita solder untuk bagian baterainya. Oke, saya skip dulu ya untuk penyolderannya. Baik teman-teman, ini saya sudah solder. Ini dari bentar. Ini dari baterainya udah saya solder. Min sini, B min, ini B plus. Untuk outputnya yang ini. Saya akan cek ya, kita cek ya. Kita cek ininya, deketin. Yang pertama saya cek harus dari baterainya langsung ya. Sini, ini B min, ini B plus. Kita lihat 3,6 volt ya, 3,68 volt. Lalu kita ukur bagian outputnya, harusnya sih 12 volt ya, karena untuk power supply router atau modem wifi itu 12 volt. Kita coba. Yang mana tadi ya? Iya, ini ini out min, ini out plus. Oh iya, ternyata benar ya, ini nyampe 12, sekian. Nah, ternyata benar ya. Tuh. Kita coba di sininya, mau kebalik nanti. Kita coba di jacknya. Nah, ada ya 12, sekian. Saya akan copot dulu itu di adaptor routernya. Nah, ini adalah adaptor dari router. Ini 12 volt. Ya, kita colokin, kita ukur tegangannya dulu. Nah, ini kita ukur tegangannya. Kita ukur tegangannya ya 12 sekian ya, ini juga. Coba kita colokin ke bagian sini, bagian input. Nah, ini lampu LED-nya nyala ya, warna hijau. Ini LED-nya nyala warna hijau. Oke, kita coba aja langsung ke modemnya ya. Kita langsung ke modemnya. Tapi ini saya susah bawanya, ada yang pegang kamera. Saya pegang sendirian aja. Saya pegang sendiri, jadi maaf kalau nanti hasilnya goyang-goyang. Dan ini untuk penempatannya juga nih belum saya siapin ya, jadi saya untuk sementara saya pegang dulu aja seperti ini. Oke, kita cabut. Nah, kebetulan untuk routernya saya simpan di sini nih teman-teman. Nah, kalau nyampe ini saya simpan di sini dulu untuk baterainya. Nanti akan saya kasih tempat juga di sini. Yang pertama saya akan nyolokin dari output ini ya, dari output. Aduh, susah banget ini. Simpan dulu ke sini aja ya. Ini saya simpan dulu sini. Tuh, nggak nyolok ya. Ini routernya mati. Cari dulu pegadget. Nah, kita coba ini.
Ini yang dari output modul tadi ya, kita colokin ke router sini. Apakah bisa nyala ya? Ternyata nyala guys, nyala tuh, ternyata nyala. Dan untuk LED-nya yang nyala itu warna merah, yang LED-nya itu warna merah tuh. Ini masih loading, masih nyala satu. Nah ini udah nyala lagi ya, udah nyala normal. Ini tanpa adaptor nih, tanpa adaptor ya, tanpa power supply. Nih saya copot nih, nih kabelnya nih. Jadi ini dari power supply saya copot dulu tuh, tegangannya ke situ tuh. Saya ambil dari output modul power UPS mini seperti ini. Apakah WiFi-nya udah connect? Ya, udah connect ternyata. Dan langsung saja saya colokin ya, colokin lagi ininya sini. Terus bagaimana akan reaksinya? Nah, itu yang lampu itu otomatis pindah ya. Baik, nanti akan saya coba untuk dibikin box ya, dari bekas apa. Nanti akan saya taruh, dan setelah saya buat sedemikian rupa, kita akan lanjut lagi. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah saya rapihkan. Saya bikin boxnya dari paralon, dibikin kotak seperti ini. Ini saya lem bakar aja di bagian sini supaya gampang membongkarnya kalau ada apa-apa. Untuk yang lainnya ini saya patenkan pakai lem paralon. Dan setelah saya uji coba, ternyata ini bisa kuat sampai 9 jam lebih ya, hampir 10 jam tanpa adaptor ya, tanpa nyolok ke adaptor. Ini adaptornya ini belum tersambung nih. Dan lampu juga, lampu LED-nya yang nyala itu yang lampu merah. Saya rasa ini sudah cukup lumayan lama ya, kalau 9 jam untuk membackup power supply di saat mati lampu. Nah ini nyala ya tanpa adaptor ya. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang mau mencoba membuatnya ataupun membuat dengan bahan-bahan yang sederhana, kecuali modul ya, kecuali modulnya kita harus beli online. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang lagi.